32% turun menjadi 19% untuk Indonesia. Pemerintah pun optimis besaran tarif ini mampu mendongkrak ekonomi, tapi di sisi lain ada kesan kita disandra Amerika Serikat dengan sejumlah persyaratannya. Ini dia. Presiden Prabowo Subianto melalui akun Instagramnya mengatakan, meski Indonesia kena tarif 19% dan Amerika Serikat 0%, Indonesia harus impor energi, produk pertanian, dan pesawat. Kesepakatan ini disebut beliau merupakan yang terbaik. Ketimpangan ini tentu membuka jalan bagi produk-produk asal Amerika Serikat dari sektor pertanian, otomotif, hingga energi untuk menguasai pasar lokal dan menekan daya saing produk dalam negeri. Yang ditakutkan sejumlah ekonom, banjirnya barang-barang impor berpotensi melemahkan industri dalam negeri, terutama sektor-sektor yang belum sepenuhnya kompetitif. Tekanan ini bisa memicu penurunan produksi, pemutusan hubungan kerja, bahkan gejala deindustrialisasi dini. Sementara dalam perkembangan negosiasi terbaru, Amerika Serikat menetapkan tarif impor terhadap produk Cina sebesar 30% setelah sempat mencapai 145%. Pengenaan tarif impor Amerika Serikat ini pun diprediksi membuat produk Cina membanjir di Indonesia. Ada persyaratan di sana, namun yang lagi happening sekarang juga dibahas terkait dengan permintaan untuk transfer data Indonesia ke Amerika Serikat. Dari Mas Ekong melihatnya, apakah kita sudah cukup reliable menyetor data kita di sana meskipun ada spesifik data yang diminta gitu ya? Ada protokol yang sudah kita bangun atau belum ada sama sekali? Ya kita belum ada gitu ya. Jadi kalau kita serem dong nanti. Iya, memang harus ini kalau menurut penjelasan pemerintah kan ini soal protokol data gitu kan ya. Jadi bagaimana supaya nanti bisa saling menjaga kira-kira begitu ya, bahwa data di kita juga terjaga dengan baik ya. Kemudian Amerika kalau mau invest ke sini atau mau menjalin kerjasama soal yang kaitannya dengan data ya, industri data itu mendapatkan hal yang sama gitu ya, protokolnya jadi sama gitu, maunya seperti itu. Tapi ya menurut saya mungkin juga lebih dari itu ya, karena kan katanya data itu adalah new oil gitu ya. Jadi saya yakin juga berkaitan dengan transaksi-transaksi dan seterusnya itu ya. Jadi segala macam itu akan tercapture kan gitu. Bahwa memang beberapa ya kalau selama kita menggunakan produk-produk Amerika ya, dari berbagai aplikasi itu kan data kita memang sudah ada di sana, pada faktanya kan begitu ya. Nah ya kita harapkan nanti ada protokol nih buat menjaga itu semua. Harusnya ada ya, kan kita juga punya ini ya UU PDP ya, perlindungan data pribadi ya, di mana di situ ada amanah-amanah yang harus segera ditunaikan nih sama pemerintah begitu. Menurut saya itu harus penting ya. Kita lihat nanti ke depan kira-kira apakah akan dibangun namanya framework protokol data kita, kira-kira akan seperti apa.